Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM A11 2021 13850. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Decision Tree. Yang pertama itu kita akan mengimport file dari content drive, dan yang ini kita akan mengimport dari content drive my drive collab notebook UTS. Dan ini untuk import library-nya. Jadi kita menggunakan Pandas, Seaborn, dan lain-lainnya. Terus yang kedua tuh, di sini untuk mengatur display kolom, PD set option dalam kurung ketik display max kolom, koma none. Terus selanjutnya itu import data. Untuk mengimport data itu kita bisa menggunakan ini dataset pd.thread strip csf. Nah, tergantung dari mana kalian menyimpannya, yang akan berbeda itu di bagian sini nih, collab notebook slash. Nah, ini kalian nyampein data di mana dan ini datanya mana. Save titik petik koma. Nah, untuk petik koma ini supaya nanti ada dikasih jarak ini nih. Terus headernya none. Ini untuk menampilkan data headnya, dan itu untuk menggunakan data tilenya. Next, ini dataset kolom. Ini supaya biar menampilin Poisonous dan lain data-data yang ada di yang kita miliki. Nih, seperti ini. Kalau ditampilin hasilnya. Selanjutnya itu data set untuk info itu biasanya buat nampil seberapa banyak data yang kita miliki yang ada di data yang dimiliki. Terus ini next, cek data kosong. Untuk data kosong sendiri kita bisa menggunakan ini dulu, dataset.log list dataset log dataset is null, any column is null, sum, dan dataset kali 100. Ini untuk mengecek cek dataset kosong ya, kalau ada. Habis sudah cek ternyata belum ada ya, masih 23, masih aman. Next, ini mereplace data kosong dengan none. Untuk mereplace data kosong dengan none, kita bisa menggunakan data set replace dalam kurung tanda tanya. Tanda tanya ini sebagai data kosongnya. Nah, np.none ini buat nge-replace dia dengan none, replace sama dengan true. Ya, hasilnya nih, ternyata ada data kosong di bagian data tailnya nih, di bagian style truth. Next, untuk cek data duplikat bisa menggunakan dataset drop duplikat, dan di sini tidak ada data duplikat ya, sama-sama. Next, untuk data konstan, dataset bisa menggunakan dengan dataset apply pd series unique tidak sama dengan 1. Nah, ternyata ada nih data yang ada data konstannya nih. Yang awal semula dia ada 23, sekarang cuma 22. Itu di bagian nih, file color, file type. Next, ini untuk bagian visualisasi bisa menggunakan PLT Surface. Ini untuk ukurannya ya 25,5, ini ukuran dari XY-nya. Terus ini untuk dataset Poisonous, yaitu Excel Poisonous. Order datasetnya itu Poisonous juga, dan dataset Poisonous. PLT soft ini buat menunjukkannya. Begitu juga dengan Kapasep ini untuk pembandingannya antara Kapasek dengan Poisonous. Dia apa?
Begitu juga dengan capsule, cap color, fluorescence, odor, gill attachment, gill spacing, gill size, gill color, stalk shape, stalk root, stalkus face buffering, stalk curve face blurring, stalk color buffering, stalk color blurring, veil color, ring number, ring type, spread print color, population, habitat. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Untuk ini kenapa kita bukan repost, karena ini sebagai data kuncinya, primary key-nya. Next, untuk cek fitur kita bisa menggunakan categorical call sama dengan dalam kurung for column in dataset dot columns titik 2 if data set dalam kurung column dot di type sama dengan object and in dataset column unique kurang dari sama dengan 50 titik 2 categorical column print. Ini ngeprint apa yang ada di kolom, dataset kolomnya dan uniknya. Jadi seperti ini, apa aja sih yang unik di bagian kolom masing-masing data itu. Cuma kategori ke kategori. Dan ini untuk mengkonversikan dari yang seperti ini, yang awalnya itu semula jadi huruf, nah kita ubah menjadi angka supaya nanti kita bisa mengeceknya selanjutnya nanti akan jelaskan. Nah, kita mengubah semua yang ada di sini menjadi angka semuanya, dari mulai positionless sampai akhir, sampai habitat. Nah, itu kita cek lagi nih, tuh yang semua kan rubah yang awalnya tadi. Objek sekarang kita ubah menjadi int. Kalau formnya lagi ya. Nah, terus loh, kenapa dia float? Karena ini ada data hilang. Data hilang yang belum kita pakai sama sekali, cuma hanya mereplace-nya cuma dengan none doang menjadi data float ini. Tapi kita cek tuh masih ada nanya, ini makanya kenapa jadi float. Nah, ini untuk membagi nilai yang hilang. Untuk mengganti none ini kita ubah menjadi angka juga supaya nanti jadi tidak float. Atau balik lagi, untuk perbaikan nilai jika ada itu start root median dataset, start root dataset, start root median value. Terus cek apakah data hilang, ternyata udah nggak ada karena masih objek ya kan. Nah, kalau misalnya masih ada objek, kita ubah lagi jadi float. Next, itu adalah cek korelasi. Correlation itu bisa melakukan correlation sama dengan dataset core fit subplot fix size ukurannya 15 kali 15 SNS headmap correlation rom 2 and not true f maximal yaitu 1 square true kemet RDY 1 GNR PLT sound tampilnya.
Next itu kita membagi data. Ini bisa, ini kita cek dulu nih tuh. Sekarang data stalkernya sudah menjadi 0,0, jadi angka sebuah. Selanjutnya kita akan mendrop si poisonousnya ini, yaitu kata kuncinya dulu. Kita drop, nah hilang bagian next, dan tentu saja kita bagiannya kita lakukan hal yang sama juga buat poisonous. Next kita masukkan X train X test, Y train Y testnya. Ini train sama dengan train test split X Y test ukurannya 0,1, random setnya 42. Nah kalau kita proses X train supaya seperti ini, X-nya itu nilai sama dengan NPLH 2,11 print, nilai sama dengan nilai print, ditampilkan nilai NP rate.range 0,11,10. Ini ini batasannya ya, kayak kalau misalnya 0 sampai 10 berarti sampai 110, 101 berarti ini kelipatan 10. Nah kalau 2 sampai 11 itu kelipatan seperti itu. Nah ini untuk biaya shooternya seperti ini. Model max tipnya 1,10 dan model min sampel level 1,10 juga, dan model min sampel split 2,11, model criterion gini entrop ini entropi, dan model random set 42. Classifier DT pipeline sama dengan pipeline model decision tree classification. Nextnya itu mencari parameter optimal. Kita masukkan ini sebagai supaya nanti kita selanjutnya Eri classifier DT sama dengan grid search CV dalam kurung classify DT pipeline, parameter script DT CV sama dengan 3, and job sama dengan 1. Terus kita masukkan X trend dan Y trend nya dot travel. Terus ini kita sebagai DT base estimator. Allah tidak benar lagi nih. Next kita masukkan parameter-parameter yang kita tadi di atas tuh sini. Masuk key print SR param name ori classifier DT base param name. Kita panggil ini. Next kita tinggal langsungkan. Yang pertama kita menggunakan accuracy score YT strip train ori ini. Yang kedua kita bisa menggunakan operation score average mikro di antara mikro. Terus yang ketiga itu recall train ori berat DT train average mikro. Ini ada predict extension nih. Biasanya tuh thread ini sama kriteria juga sama. Ini try ini tes, kita bandingkan hasilnya dan ini hasilnya. Nextnya kita menggunakan conversion matrix.
ini untuk di bagian X labelnya itu sebagai predict value-nya dengan ukuran 14 dan labelnya itu 10. Nextnya itu untuk bagian Y labelnya itu actual value dengan ukuran 14 dengan label PT itu 10. Dan untuk title ya di sini itu confirm matrix pada bagian testing untuk data asli. Ini actual values di bagian Y dan predict value di bagian X. Nah di bagian kotak-kotak ini di bagian sini nih kita ngambil dari YF test, ori dan ngambil dari yang belum tadi di bagian sini nih. Di awal tadi. Mungkin itu dulu saja penjelasan. Kurang lebih mohon maaf Pak apabila banyak kekurangan yang saya jelaskan dan kurang pahami. Saya sekali lagi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.